Seorang istri adalah laki lain di belakang sang suami. Ternyata sering wiki-wiki dengan selingkuhannya, namun berujung dirinya dihabisi selingkuhannya sendiri di kebun singkong malam hari. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Batang, Jawa Tengah. Ada sepasang suami istri sama-sama bekerja di pabrik tersebut, namun nampaknya beda jabatan dan beda shift kerja. Keduanya dikenal sebagai orang yang bekerja keras. Menikah saat itu mereka pun sudah punya satu orang anak dari pernikahan. Sang istri bernama Magpiroh 24 tahun, sementara sang suami bernama Adip 26 tahun. Tiap hari keduanya pergi ke pabrik, mereka memang sengaja shift untuk menjaga anak sematawayang mereka. Kalau sang suami shift pagi, sang istri shift sore, sementara sebaliknya pun begitu demi sang anak. Bekerja di pabrik kayu tersebut, meskipun mereka masih mengontrak, namun kehidupan keuangan mereka baik-baik saja, bahkan mereka berkecukupan. Punya satu anak dan mereka bekerja keras, mereka pun punya pundi-pundi keuangan, ada motor emas, bahkan mereka pun punya rumah di kampung. Pergi ke tempat kerja dengan motor masing-masing, namun saat Magpiroh shift sore selalu pulangnya dijemput sang suami, mereka pun beriringan pulang seperti biasa. Mengingat saat itu ada kejadian begal membuat sang istri ini takut dan harus dijemput sang suami. Seperti di hari itu, tepatnya 22 Februari 2023, keduanya pun berbeda shift. Magpiroh sang istri shift sore, pergi jam 5 sore dan dirinya meminta dijemput jam 12 malam. Namun saat malam Magpiroh menelepon kalau dirinya harus lembur dan meminta sang suami menjemputnya jam 1 malam. Tepatnya Adip sang suami pun jam 12.30 malam ke pabrik menjemput sang istri. Menunggu orang-orang pabrik keluar, namun saat keluar hanya ada teman-teman dari Magpiroh yang keluar, namun Magpiroh tak ada. Bingung akhirnya Adip pun menanyakan kepada satpam. Saat menanyakan pada satpam, dirinya kaget karena ternyata di absensi terlihat Magpiroh sudah pulang di jam 12 malam. Saat itu Adip pun menelepon sang istri, tak diangkat. Lama-lama saat menelepon sang istri, handphone sang istri pun tak aktif. Adip pun pulang ke rumah sambil di perjalanan mencari-cari motor sang istri, berharap kalau sang istri mogok dan bisa bertemu dengan dirinya. Hingga sesampainya di rumah, Adip pun tak menemukan sang istri. Mencari kepada teman-teman sang istri, namun tetap Magpiroh tak ditemukan. Hingga akhirnya Adip pun jam 3 pagi dirinya tertidur. Keesokan harinya di tempat lain, tepatnya di kebun singkong, seorang petani yang tengah melintas menemukan seorang jasad wanita yang sudah tak bernyawa. Jasad tersebut nampaknya masih menggunakan jas hujan. Petani tersebut pun langsung meminta bantuan kepada warga dan tak lama melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Mendapatkan laporan ini, pihak kepolisian datang ke TKP, menyelidiki kasus ini dan membawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Sementara penemuan jasad ini pun viral di sosial media, di daerah Batang pun langsung orang-orang memberitahukan pada Adip. Tak lama Adip pun langsung ke rumah sakit, langsung menemui pihak kepolisian. Adip mengakui kalau ternyata ciri-cirinya sama dengan ciri-ciri sang istri yang menghilang dari semalam. Pihak kepolisian pun langsung interogasi Adip dan yakin kalau itu ternyata memang benar Magpiroh istri dari Adip. Usai dilakukan otopsi, jasad Magpiroh pun dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Adip sendiri memberikan info kepada pihak kepolisian, tak ditemukan motor, uang, handphone dan juga emas milik sang istri. Hingga dugaan di awal ini adalah perampokan. Menyelidiki kasus ini, pihak kepolisian pun akhirnya interogasi orang-orang yang mengenal Magpiroh dan nampaknya pihak kepolisian pun interogasi teman-teman kerja di tempat kerja pabrik tersebut. Hingga akhirnya pihak kepolisian pun mendapatkan satu info dari sahabat Magpiroh yang tahu kalau malam itu Magpiroh hendak ke kosan seseorang. Berkat kerja keras pihak kepolisian, akhirnya pelakunya pun diamankan di kos-kosannya sendiri. Seorang lelaki bernama Limin yang ternyata lelaki ini adalah mantan pacar Magpiroh yang kini ada hubungan perselingkuhan dengan Magpiroh. Limin sendiri diamankan di kos-kosannya sendiri. Ternyata Limin punya istri dan juga punya anak. Mengakui dirinya pelakunya, hingga akhirnya Limin pun menceritakan kronologisnya. Limin yang belakangan memang ada hubungan dengan Magpiroh, dirinya tengah kebingungan karena banyak hutang, bahkan dirinya pun punya hutang ke koperasi yang tak sanggup dibayar, bahkan tak sanggup dicicil. Tahu Magpiroh memang punya banyak uang dan punya banyak emas, hingga akhirnya dirinya pun berencana jahat kepada Magpiroh selingkuhannya sendiri. Hari itu Limin meminta Magpiroh untuk datang ke kosannya saat malam hari setelah pulang kerja, mengingat ternyata istri Limin sendiri tak ada di rumah. Magpiroh yang datang ke rumah Limin tak lama pergi dengan Limin menggunakan motor Magpiroh. Di perjalanan yang sepi, bahkan saat itu kondisi hujan, Magpiroh pun berhenti dengan Limin di kebun singkong.
Tanpa Magpiro sadari saat dirinya lengah, ternyata Limin pun mencekik Magpiro tanpa ampun saat itu. Bahkan Magpiro sendiri tak bisa melawan hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya. Usai melakukan aksinya kepada Magpiro, mengambil semua harta benda Magpiro dan tak lama meninggalkan Magpiro begitu saja di kebun singkong tersebut. Limin pun bahkan membuang handphone Magpiro, menyimpan motor Magpiro di rumah temannya dititip, sementara uang dan emas dipakai untuk membayar hutang dulu. Diamankan terkait permasalahan ini, Limin pun menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya mendapatkan vonis 15 tahun penjara. Istri dari Limin yang tak tahu apa-apa mengungkapkan kalau dirinya lebih memilih bercerai dari Limin kini. Sementara Adib, suami dari Magpiro, memaafkan sang istri dan berharap sang istri tenang di sisinya. Tak pernah menyangka kalau sang istri menduakan dirinya, namun kini Adib sendiri tak mau membahas tentang masa lalu sang istri. Permasalahan ini pun cukup membuat geger kawasan Batang, bahkan di pabrik pun jadi gosip permasalahan ini. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.